Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi dengan tema strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Materi ini disampaikan oleh Dr. Syiabuddin Said, MSI. Yang pertama, mengenai pentingnya strategi pembelajaran. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya sebuah bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya adalah peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat maupun dari pendidik atau dosen. Yang berikut betapa pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Yang berikut macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Dan yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Yang berikut mengenai karakteristik proses pembelajaran. Ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang berikut mengenai metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan, contoh pengamatan, eksperimen, dan ceramah. Yang berikut ada beberapa teknik pengajaran. Yang pertama, teknik pengajaran itu dengan cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Yang berikut teknik pembelajaran dengan cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu dan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Yang berikut mengenai taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya, siang hari guru mengajar dengan ceramah dengan penuh humor. Yang berikut adalah mengenai Bloom dan Carworth. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan atau mengingat dan menghafal. Yang kedua, pemahaman atau menginterpretasikan. Yang ketiga, aplikasi atau menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, analisis atau menjabarkan suatu konsep. Yang kelima, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Yang keenam, evaluasi atau membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Yang kedua, yaitu psikomotor, ada 5 tingkatan. Yang pertama, peniruan atau menirukan gerak. Yang kedua, penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga, ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian atau melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar.
Yang kelima, naturalisasi atau melakukan gerak secara wajar. Yang ketiga itu afektif, ada 5 tingkatan. Yang pertama, pengenalan atau ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Yang kedua, merespon atau aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan atau menerima nilai-nilai. Yang keempat, pengorganisasian atau menghubung-hubungkan nilai yang dipercaya. Yang kelima, pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Yang berikut mengenai ciri-ciri motivasi belajar. Menurut Sardiman, itu antara lain, yang pertama itu tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Dan yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Yang berikut mengenai analisis hasil kerja yang rendah. Prestasi belajar rendah. Yang pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Yang keempat, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Yang berikut mengenai fungsi motivasi. Yang pertama, sebagai pendorong untuk membuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Yang berikut cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Antara lain, yang pertama memberi angka, yang kedua memberi hadiah, ketiga kompetisi, keempat ego achievement, kelima memberi pujian. Ya, kurang lebih seperti itu, hanya untuk membuat motivasi mahasiswa. Yang berikut kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang kedua, bagaimana belajar mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang berikut, membangun lingkungan belajar positif agar memotivasi belajar dan meningkatkan belajar mahasiswa. Yang pertama itu mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat belajar. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia. Yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Yang berikut strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Yang kedua, gunakan variasi media untuk melengkapi penyampaian perkuliahan. Yang ketiga, bila tepat, gunakan humor dalam presentasi perkuliahan. Yang keempat, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Dan yang terakhir, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Yang berikut strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Yang pertama, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Yang kedua, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Dan yang ketiga, berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Yang berikut strategi untuk meningkatkan kepuasan. Yang pertama, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya.
Yang kedua, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuannya yang dipelajari. Yang ketiga, minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai atau keterampilan ataupun pengetahuan. Yang keempat, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Yang berikut pendekatan dalam membangun motivasi. Ada enterprise, empati, entusiasme, clarity, kultural responsif. Jadi semua penjelasan mengenai strategi pembelajaran, di sini saya bisa simpulkan bahwa motivasi itu disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapainya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik antara pendidik dan mahasiswa. Itu saja yang bisa saya ambil kesimpulan dari materi ini. Sekian dan terima kasih.